Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga juga keluarga yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah serta membantu orang tua. Selain itu anak-anak sekalian jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan karena sekarang masih pandemi COVID-19 dan tentunya berolahraga. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah berada di subtema 2, yaitu tentang kemarau dengan materi pengenalan aktivitas air dan bermain bersama teman. Jadi tentunya anak-anak sekalian, setelah kita melakukan pengenalan aktivitas air, kita juga bisa bermain bersama teman di dalam air. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu sambil bermain, siswa dapat memahami cara bermain aktivitas air bersama teman. Kemudian yang kedua, sambil bermain, siswa dapat melakukan aktivitas air bersama teman. Saya rasa anak sekalian ini nantinya materi kita ini sangat gampang, jadi silakan disimak baik-baik ya. Jadi kita akan bercerita pada pertemuan kali ini. Indonesia mempunyai 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Nah, Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Nah, hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Nah, mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Jadi setelah sampai di sungai, mula-mula kita berjajar di pinggir sungai. Dan tentunya kaki kita dimasukkan di dalam air. Ini untuk supaya kita terbiasa dengan air, karena dinginnya air atau panasnya air itu biasanya tidak selaras dengan tubuh kita, makanya kita harus terbiasa dengan air. Nah, sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Jadi anak-anak sekalian, bisa saja kita saat berjalan di tempat, sekujur tubuh kita menjadi basah karena itu percikan air yang kita injak. Nah, setelah itu mereka berjongkok lalu duduk. Jadi di sini badan kita atau kaki kita semuanya sudah basah karena kita jongkok di dalam air.
Dan tentunya kita bisa merasakan bagaimana dinginnya air. Saat duduk mereka bermain oper bola. Jadi tentunya anak-anak sekalian, ini yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi setelah tadi dia jalan di tempat di air, tentunya kita harus memang mencari kolam yang dangkal kalau tidak ada sungai seperti ini. Kemudian kita bisa masuk secara perlahan ya ke dalam kolam dan coba melakukan bermain oper bola. Nah, saat duduk mereka bermain oper bola. Jadi kalau tidak ada bola, kita bisa menggunakan sesuatu yang bundar lainnya yang biasanya terdapat di pinggir sungai. Misalkan kelapa aja, kita bisa pakai kelapa ya. Nah, jadi Benny lalu mengoper bola ke Edo. Kemudian Benny, jadi yang pertama itu Udin yang mengoper bola ke Benny. Kemudian Benny mengoper bola ke Edo. Jadi kita bisa melakukan gerakan ini ketika berada di sungai dan bisa kita saja lakukan di darat bersama keluarga ataupun teman kita. Jadi kita bisa melakukan permainan mengoper bola ya. Jadi usahakan semuanya telah melempar dan menangkap bola. Jadi keduanya bisa saja Udin melempar bola ke Benny, berarti Benny yang menangkapnya. Kemudian setelah Benny melempar bola ke Edo, Edo yang menangkap. Jadi Edo lagi yang melempar ke Udin. Nah, sebaliknya seperti itu ya. Jadi usahakan semuanya telah melempar dan menangkap bola. Jadi tentunya di sini agak sulit ya untuk menangkap bola karena kita berada di dalam air dan biasanya itu kita susah untuk bergerak. Nah, kita akan melihat teman kita yang berlatih dan menirukan ya bermain oper bola di air. Nah, kita akan melihat gerakan kombinasi di air itu yang tentunya tadi sudah kita bahas ya. Tentunya yang pertama itu kita berjalan di tempat. Jadi ada 3 kombinasi di dalam gerakan ini. Yang pertama itu kita jalan di tempat, kemudian jongkok dan duduk, dan kita mulai bermain mengoper bola. Jadi kalau bisa kita lakukan di dalam air, itu tinggi airnya itu sampai betis saja atau airnya yang dangkal. Nah, teman kita lagi yang akan menirukan ya bagaimana mengoper bola di dalam air. Pertama kita masuk ke dalam air, berjalan di tempat, kemudian jongkok, kemudian duduk ya. Setelah itu kita melakukan permainan lempar bola bersama teman kita. Jadi karena ini dalam suasana pembelajaran dari rumah, jadi saya rasa kita bisa maklumi gerakan dari teman-teman kita maupun anak-anak kita. Ingat, jalan di tempat, kemudian jongkok dan duduk, kemudian bermain melempar dan menangkap bola. Jadi teman kita ini dia melemparnya ke atas secara sendiri dan menangkapnya pun juga dengan sendiri. Saya rasa anak-anak sekalian, kalian telah memahami gerakan ini dan gerakan ini saya rasa sangat mudah. Jadi tidak perlu saya cantumkan satu persatu videonya, cukup beberapa saja. Nah, ini teman kita akan bermain mengoper bola bersama adiknya. Jadi kita bisa juga menirukan di rumah bagaimana mengoper bola bersama keluarga. Jadi usahakan saat melempar kita harus menangkapnya. Begitu pula kalau kita melempar
teman kita harus menangkapnya. Saya rasa permainan ini sangat seru ketika kita lakukan di dalam air. Nah, gerakan ini bisa dilakukan bersama teman ataupun keluarga dan bisa kita lakukan di air yang dangkal. Seperti yang dilakukan oleh teman kita, mencoba melakukannya di air. Nah, ini sangat berbeda ya ketika kita jalan di tempat di air, itu kaki kita akan terasa berat. Nah, setelah kita jongkok dan duduk, nah kita bermain lempar bola. Usahakan kita menangkapnya juga. Setelah kita lempar, kita harus juga menangkapnya dengan baik. Seperti itu permainan kita kali ini dalam aktivitas air, tentunya bermain air bersama teman. Nah, tentunya tips untuk bermain di dalam air. Yang pertama, untuk bermain di air kita harus mencari kolam yang dangkal. Artinya airnya itu tidak boleh terlalu dalam. Kalau bisa hanya sampai lutut ataupun di bawahnya. 2, perlahan masuk ke kolam dan rasakan dinginnya air dan membiasakan diri di dalam air. Nah, ini salah satu yang harus kita lakukan karena supaya kita terbiasa dengan air. Karena biasanya kalau kita tidak terbiasa dengan air, itu akan biasanya mengakibatkan penyakit yang lumayan berbahaya untuk kita. Karena biasanya air itu akan kaget ya, atau kita akan kaget ketika kita merasakan air yang sangat dingin. Jadi kita harus membiasakan dengan mendahulukan kaki ya, dimasukkan ke dalam air. Dan ketiga, lakukan gerakan kombinasi dengan memperhatikan keselamatan di air. Tentunya kita telah belajar ya pertemuan sebelumnya mengenai keselamatan di air. Kemudian yang keempat, tentunya dalam bermain aktivitas air harus pengawasan orang tua. Jadi kita bisa mengajak keluarga untuk bermain aktivitas air. Seperti itu ya anak-anak sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini tentunya ada tugas. Yang pertama, tuliskan cara melakukan aktivitas air bersama teman. Yang dimaksud ini aktivitas air yang telah kita lakukan di video ini. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut di kolam ataupun sungai yang dangkal. Seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jika kalian belum memahami, silakan amati kembali videonya, dan jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.